Halo guys, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda ditolak? Marah, sakit hati, kesal, bahkan dendam. Itulah sebagian gambaran respon manusia pada umumnya ketika menghadapi yang namanya penolakan. Namun bagi pria yang satu ini, penolakan justru menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi daya ungkit, menjadi penggerak utama untuk meraih kesuksesan. Mari ikuti kisah berikut ini. Dari sepasang keluarga imigran Yahudi yang tinggal di kota Fastiv, Kiev, Ukraina, lahir seorang bayi lelaki pada 24 Februari 1976 yang diberi nama Jan Borisovich Koum, Jan Koum. Keluarga ini hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem dan memprihatinkan. Infrastruktur kota Kiev pada tahun 80-an belum memadai. Setiap hari Jan Koum dan keluarga harus hidup tanpa listrik. Bahkan harus mandi secara mengantri di kamar mandi umum. Pada usia 16 tahun, Jan Koum dan keluarga memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat karena terjadinya gejolak politik dan gerakan anti-Yahudi di Ukraina. Jan Koum dan keluarga memilih bermukim di sekitar Mountain View, California, Amerika Serikat. Berbekal sebuah apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah. Namun sayang, 7 tahun berselang sejak kepindahan mereka ke Amerika di sekitar tahun 1997, sang ayah meninggal. Jadilah Jan Koum anak yatim yang harus tinggal bersama ibunya. Pada saat itu, Jan Koum menghadapi kondisi yang serba kekurangan itu, ibu Jan Koum mencari pekerjaan. Ia akhirnya bekerja sebagai pengasuh anak. Koum pun lantas mencari pekerjaan untuk membantu ibunya. Ia bekerja sebagai seorang pembersih toko kelontong. Keduanya melakukan pekerjaan tersebut dengan satu harapan yang sama, yakni memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan mereka bukannya bertambah baik, malah bertambah sulit dan semakin terperosok ke dalam kemiskinan. Saking miskinnya, mereka hanya mengandalkan jatah makan gratis dari pemerintah yang diberikan kepada para tunawisma dan gelandangan. Dalam kondisi serba kekurangan itu, Jan Koum pun beranjak dewasa dan ia pun harus bersekolah. Dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam sebuah SMA di Amerika. Meskipun Jan Koum bukanlah murid yang pintar, tetapi ia belajar dengan sungguh-sungguh. Kemahirannya dalam berbahasa Inggris mengantarkannya ke level yang lebih baik di sekolah. Ia dapat membangun komunikasi dengan teman-temannya dan mempelajari berbagai hal. Jan Koum sangat berminat dengan bidang pemrograman komputer. Untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pemrograman komputer, ia mencoba belajar secara otodidak dan membaca buku-buku bekas. Pada akhirnya, ia berkesempatan untuk bergabung dengan sebuah grup hacker yang dikenal bernama Who. Di grup tersebut, ia belajar dengan beberapa orang hebat, di antaranya calon pendiri Napster, Shane Parker. Jan Koum memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang perguruan tinggi di Universitas San Jose sambil bekerja sebagai seorang penguji sistem keamanan komputer di Ernst & Young. Karir Jan Koum semakin terasa ketika ia bergabung dengan Yahoo atas saran seorang karyawan Yahoo yang akhirnya menjadi teman dekatnya, Brian Acton. Di Yahoo, Jan Koum memegang jabatan sebagai programmer dan mengurusi iklan.
ia pun memutuskan drop out dari kuliahnya karena tuntutan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena ia sempat dimarahi oleh pimpinan Yahoo pada saat itu. John Combe dan Brian Acton memutuskan untuk mundur dari Yahoo setelah 9 tahun berkarir di sana. John Combe bersama Brian Acton kemudian mengambil gap year untuk liburan dan mencoba melamar di Facebook. Namun sayang, lamaran mereka ditolak manajemen Facebook. Penolakan ini menjadi salah satu tantangan baginya di samping ide untuk menciptakan satu aplikasi perpesanan yang murah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Ia kemudian mampu menciptakan sebuah aplikasi perpesanan populer yang akhirnya dinamakan WhatsApp. Ide untuk menciptakan aplikasi perpesanan populer WhatsApp muncul setelah ia mengevaluasi App Store di iPhone terbarunya pada tahun 2009. John Combe akhirnya menemukan ruang kosong di iPhone terbarunya untuk menciptakan aplikasi pengiriman pesan. Ia kemudian menjalin hubungan dengan Igor Solominikov, pengembang sistem iOS asal Rusia, dan mulai mengembangkan aplikasi tersebut. John Combe menamai aplikasi tersebut WhatsApp karena kemiripannya dengan frasa "ada apa?" Dan aplikasi tersebut akhirnya dirilis secara resmi kepada publik pada bulan Mei 2009. Ternyata butuh konsistensi dan perjuangan untuk memperkenalkan aplikasi tersebut. Pada saat pertama kali dirilis ke publik, aplikasi WhatsApp sangat tidak populer. Produk tersebut memiliki pengguna yang sangat terbatas dan terus mengalami crash. John Combe mulai bersiap untuk menjauh dan mencari pekerjaan lain. Tetapi berkat motivasi dan dorongan dari Brian Acton, temannya, ia akhirnya memilih untuk terus berjuang meraih mimpinya. Berkat komitmen, kerja keras, dan perjuangan yang pantang menyerah, keberuntungan pun akhirnya datang. Ketika iPhone pemberitahuan pas yang memungkinkan WhatsApp memberi notifikasi setelah menerima pesan aplikasi tersebut. Pesan tersebut kemudian diadaptasi menjadi aplikasi pesan instan, tempat pengguna dapat mengirimkan pesan ke seluruh dunia tanpa biaya apapun. Dengan adanya fitur seperti Short Message Service tersebut menarik perhatian dan popularitas bagi para pengguna WhatsApp yang mulai bertambah. Aplikasi WhatsApp pada akhirnya digunakan di 180 negara dan menjadi jaringan pengiriman pesan terbesar. Perkembangan tersebut membuat bos Facebook, Mark Zuckerberg, kepincut untuk memiliki WhatsApp. Dia pun menawarkan kepada John Combe dan Brian Acton untuk mengakuisisi WhatsApp. 2014, WhatsApp akhirnya diakuisisi oleh Facebook dengan nilai 22 miliar US dollar dalam bentuk uang tunai dan saham. Dari hasil penjualan tersebut, John Combe mendapatkan 12,7 miliar US dollar atau setara dengan 187 triliun rupiah. Perjalanan hidup John Combe yang penuh liku dan tantangan menyadarkan dia tentang pentingnya berbagi. Dia pun akhirnya memberikan kontribusi untuk menggelontarkan jutaan dolar untuk mendukung kegiatan amal. Demikianlah kisah hidup John Combe, penemu aplikasi WhatsApp yang memulai segala sesuatunya dari nol. Mari teruslah berkarya dimanapun kita berada. Saya Yus Ari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Salam sukses.